Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Dan kali ini kita mau bahas tentang apukat Mickey, ya, apukat Mickey yang kita tanam di MDPL kisaran 247. Dikarenakan banyak sekali ya yang bertanya tentang apukat Mickey juga. Yang dari segi rasa gimana? Ya, the best one ya, the best. Ya, jadi kita bisa menyandingkan ke apukat-apukat yang memang itu rasanya memang bagus ya, bagus. Kita penilaiannya bukan manisnya ya, kita bukan manisnya, melainkan dari pulen, dari minyaknya ya, yang banyak yang kayak gitu. Dan juga untuk apukat ya, kita mau garis bawahi, ditambah lagi ada yang bertanya dan menilai tentang apukat, kayak ibaratnya apukat kendil, apukat peluang dan lain-lain, tentang segi dari rasa. Jadi untuk sahabat botanikal, nah kita mau share juga. Rasa dari apukat itu tergantung terhadap MDPL juga, tergantung terhadap panas juga, tergantung pada iklim juga. Jadi untuk sahabat botanikal, semisalnya mempunyai apukat di MDPL yang rendah, itu pasti lebih pulen daripada MDPL yang tinggi. Oke, kita langsung bahas untuk kembali lagi untuk apukat Mickey yang kita tanam ya. Oke, nah sahabat botanikal, nah kali ini kita ada yang apukat di lereng ya, di lereng dekat pembibitan juga, dikarenakan memang untuk contoh-contoh ya. Nah ini. Dan salah satunya untuk apukat Mickey ya, kita kasih positifnya ya, positifnya. Salah satu positif dari apukat Mickey itu adalah dari segi kegenjahannya ya. Bisa dilihat untuk sahabat botanikal, ini baru usia kisaran belum ada 2 tahun, belum ada 2 tahun ya. Belum ada 2 tahun udah tinggi-tinggi aja nih ya. Maksudnya 2,5 tahun ya. Ini tapi udah berbuah. Udah belajar berbuah. Bisa dilihat untuk sahabat botanikal yang ini. Nah, ada lagi yang menyusul untuk bunga ya. Ada juga yang masih pentil. Nah, kita tanam di lereng ya. Ini kayak jurang ya. Nah, ini kita tanam di lereng dan alhamdulillah kita tanam dengan indukan yang jelas juga. Pastilah berkembang dengan bagus, meskipun ini sekarang lagi merontokkan daunnya ya. Ini lagi pergantian daun ya, kita bisa lihat ya. Terkadang untuk apukat itu mengganti daunnya saat berbunga. Nah, jadi untuk saat botanikal yang penting itu digarisbawahi bahwasanya kalau semisalnya masih momen-momen yang kayak gini nih ya, momen-momen kayak gini, jangan lupa perabukan juga ya, untuk nanti agar tidak merontokkan dari pentilnya. Nah, ini lagi daun muda semua nih. Nah, untuk kegenjahannya ya, genjah ya, bisa dilihat ada aktivitas ya. Untuk MDPL kisaran 247 MDPL itu bagus ya. Pernah kita tanam juga di 125 ya, 125 MDPL, dan juga perkembangannya juga bagus ya, perkembangannya juga bagus. Terus ada lagi yang kisaran 600 sampai 700 MDPL. Dan juga untuk dari segi rasa gimana ya, mempunyai cita rasa yang khas memang, yang tidak bisa dibandingkan dengan apukat kendil di MDPL yang rendah. Nah ini ya, ini salah satu dari keunggulannya. Jadi untuk marketnya kayak gimana? Marketnya itu mudah, dikarenakan memang apukatnya kecil-kecil. Kita bisa sell atau jual di market-market seperti halnya bisa supermarket. Kalau masuk ke supermarket pasti harganya lebih tinggi. Tapi kalau masuknya ke lokal market, yaitu nanti jadi apukat lokal biasa ya kan gitu. Nah, jadi untuk saat botanikal tinggal tergantung bakulnya nanti ya. Ya, batangnya segini nih. Batangnya segini nih. Kecil ya, batangnya kecil. Nah, tapi udah buah nih. Ya, udah buah. Nah, salah satunya. Oh, ini potol ini. Terkadang memang ada memang potol kayak gini ya. Jadi untuk sahabat botanikal dan khawatir juga, ini kan baru pertama kali berbuah, jadi memang sedikit ya. Kalau pertama kali berbuah sedikit itu wajar. Kalau misalnya sudah sering kali berbuah tapi jadinya itu sedikit, perlu dipertanyakan untuk penanganannya. Maksudnya penanganan itu kayak ibaratnya perabukan dan lain-lain. Nah, kalau semisalnya ada untuk sahabat botanikal yang bertanya tentang, wah kenapa kok apukat Mickey saya kok nggak
cepat berbunga, cepat berbuah, padahal udah usia kisaran 3 tahun atau 4 tahun. Nah, itu adalah perlu dipertanyakan ya, indukannya jelas ataukah tidak, satu. Yang kedua, apakah terlalu subur sehingga memang itu membuat tidak berbuah, kan gitu. Terkadang gini, apukat kalau stres, misalnya stres air, kepada musim kemarau tidak dicor, setelah musim penghujan ya kita buat alami aja, langsung kesiram hujan. Nah, itu bisa membuat apukat itu berbunga ya. Jadi untuk sahabat botanikal terkadang memang ada beberapa faktor. Tapi kalau misalnya indukan jelas, itu pastilah mudah sekali berbunga. Bahkan yang seperti halnya yang ada di depan saya ini. Karena memang kita tanam di sini agar nanti biar bisa jadi contoh untuk sahabat botanikal yang datang ke sini, bahwasanya indukan-indukan kami jelas, dan juga untuk bibit-bibitnya juga ada, kan gitu. Dan dari segi rasa udah itu memang the best, tapi juga ada segi negatifnya. Nah, sekarang kita merembet dari segi negatifnya. Segi negatifnya itu cuma satu, biji besar. Cuman itu doang, biji besar, tapi daging buah pulen ya. Bisa dipertimbangkan untuk sahabat botanikal untuk menanam ini, dikarenakan memang kegejahannya bagus gitu loh. Nah, ada lagi nih yang kecil-kecil, memang benar khas ya, seperti halnya khas, tapi khas kan pasarannya ada, kan gitu, memang supermarket. Nah, ini kan kalau kita tanam ya untuk apukat piki, nah pasarnya bisa lokal, bisa juga di supermarket. Cuman negatifnya cuma satu, biji besar, itu aja. Tapi ya ini kan ada negatif, ada positifnya. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau semisalnya memang pingin intinya itu membudidayakan apukat miki, kita juga ada bibitnya yang 1 meteran lah ya. Nah, dan harganya alhamdulillah murah-murah ya. Nah, ini salah satunya ya, ini apukat miki ya, 1 meter up ya. Di sini bisa dilihat untuk sahabat botanikal, misalnya mau diorder silahkan ya, karena memang ini kita ada banyak di sini. Ini adalah apukat miki ya, apukat miki yang kita kembangkan. Daunnya memang bawahnya kita rontokin, dan silahkan diorder misalnya memang membutuhkan. Nah, ataupun bibit-bibit impor. Kalau misalnya sahabat botanikal menginginkan bibit-bibit impor, kita juga ada, seperti halnya Sap 034 ataupun Kuba ataupun yang lainnya. Dikarenakan memang kita mengompliti ya, semuanya itu komplit ya, semuanya itu komplit, seperti halnya kayak Yellow Vietnam dan lain-lain. Kalau misalnya sahabat botanikal juga tertarik, silakan ya, ditanyakan aja apa yang kurang. Misalnya Yellow Vietnam, ini Yellow Vietnam. Nah, ada banyak ya. TA21 juga ada, ini TA21. Ada juga Green Skin. Ada juga yang lainnya, SBY 02, SBY 01 juga ada. Nah, ini Yellow Vietnam ataupun apukat Afuzila dan lain-lain. Kita masih ada banyak. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya memang memerlukan bibit, kita juga jual buahnya ya. Banyak sekali yang kita kembangkan di sini ya. Nah, seperti halnya yang ada di depan saya ini kan sudah berbuah ini. Ya, salah satunya ya, memang kita petani dan juga kita pembibit. Jadi indukan juga jelas. Ini kan musim bunga ya. Jadi kalau peluang lebih awal. Ini salah satu dari apukat peluang. Walah. Paling bobotnya kisaran 700 sampai 800. Yang ini apukat peluang besar ya. Nah, mengkilau, hijau, bagus. Dan apukat-apukat yang lainnya. Nah, ini ada apukat simanis. Apukat simanis seperti apukat peluang. Bentukannya seperti apukat peluang tapi lebih kecil, kisaran 600 graman ya, 600 gram 700 gram itu normal, dan menggerombol. Nah, ini salah satu apukat yang memang itu banyak sekali berbunga, banyak sekali berbuah, dan buahnya itu sedang, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah, ada lagi apukat yang lain ya, kita memang membibitkan ya. Nah, ini
Nah, kapan-kapan kita kontenkan untuk apukat yang TW-nan tapi sudah berbunga, sudah berbuah, dan banyak ya. Kita ada di lahan, ada di depan rumah malahan. Ada juga yang ada di depan rumah. Ada beberapa jenis dari apukat yang kita TB dan berbunga semua ya. Oke, kayak gini ya. Nah untuk sahabat botanikal, jika memang tertarik untuk bibit-bibitnya, silahkan kontak kami yang ada di bawah ataupun datang langsung ya. Kita menyarankannya sih datang langsung. Jadi memang bisa lihat bibitnya, bisa lihat indukannya juga, ataupun melihat seperti apa bibitan kita. Dikarenakan memang kita pun punya banyak sekali, kayak ibaratnya Roro Subaka kita ada, Rifai kita ada, dan lain-lain. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.